Jadi jelas ya soal return of equity ini. Nah, kita lanjut ke indikator kedua, yaitu operating margin. Simpelnya gini, operating margin ini dipakai untuk ngitung berapa uang yang tersisa setelah semua biaya buat jalanin bisnis itu dibayar, teman-teman. Makin tinggi marginnya, berarti makin bagus bisnisnya. Gimana cara ngitungnya? Secara teknis, hal ini didapat dari hasil bagi laba operasi dengan total pendapatan. Habis itu dikalikan 100% tentu ya. Oke, bingung? Kita kasih contoh langsung. Misalnya perusahaan A dalam sebulan punya revenue 500 juta. Dari pendapatan itu, setelah dikurangi biaya operasional kayak bahan baku, gaji tim sewa, dan logistik, tersisa laba operasionalnya 150 juta. Nah, di sini tinggal kita hitung 150 juta dibagi 500 dikalikan 100, ketemulah operation margin-nya itu sekitar 30%. Implikasinya apa? Kalau operation margin-nya gede, ruang gerak bisnis tentu besar juga, teman-teman. Jadi bisnis kita punya kesempatan buat ekspansi, entah itu nyobain produk baru, strategi marketing baru, dan seterusnya. Dan itu yang bener-bener gue pakai sampai sekarang. Makanya kalau lu lihat dari DokuVlog yang cuma ada di lorong kecil itu bisa jadi satu perusahaan besar, dan bisa jadi satu perusahaan, bisa jadi dua perusahaan, bisa jadi tiga perusahaan, dan bisa punya gedung 4 lantai. Karena kita ngitung tuh, oh sekian, bisa ekspansi. Oh karena ada ruang fiskal. Baliknya, kalau lu punya operation margin yang kecil, itu bikin ruang gerak bisnis lu jauh lebih sempit, dan bisnisnya sendiri cenderung lebih rentan sama perubahan mendadak dan volatilitas di pasar. Makanya, kalau lu lagi melakukan evaluasi bisnis, penting untuk mengecek hal tersebut. Nah, selanjutnya indikator ketiga. Ini penting juga, namanya free cash flow atau FCF, gitu ya. Bedanya sama omset atau laba bersih, FCF ini nunjukin uang kas beneran yang masih sisa setelah bisnis bayar operasional dan belanja aset, belanja modal yang benar-benar urgent atau penting dalam usaha lu. Gampangnya gini, ini kan uang sisa yang bebas dipakai apapun ya, yang nggak bakal lu ganggu pakai bisnis lu gitu loh. Bisa dipakai untuk ekspansi, bayar utang, bagi dividen dan lain sebagainya. Cara ngitungnya ya gampang banget ya, jumlah arus kas dari aktivitas operasional lu kurangin aja dengan belanja modal. Misalnya bisnis lu punya arus kas itu katakan ya 500 juta ya, dan pengeluaran modalnya 200 juta. Itu berarti kan FCF-nya ya 500 juta dikurang 200 juta, hasilnya 300 juta ya kan. Nah, bisnis yang FCF-nya gede berarti likuiditasnya bagus. Kemungkinan dia nggak bakal ada kebutuhan utang yang nggak efektif atau bergantung sama pendanaan eksternal buat nama modal gitu. Nggak harus lu bisa jalan kalau cuma ada investor dari luar ya kan. Terus FCF yang bagus tuh kayak gimana sih? Sebenarnya nggak ada patokan universal ya, tapi secara umum bisnis yang sehat adalah bisnis yang FCF-nya positif dan cenderung konsisten naik dari waktu ke waktu. Oke, kalau kita tarik benang merahnya teman-teman, evaluasi bisnis itu memang seharusnya menjadi kewajiban yang rutin dilakukan oleh para pelaku usaha. Bahkan seperti yang gue bilang di awal ya, prinsip evaluasi yang udah dibahas di sini nggak cuma berlaku untuk bisnisnya, tapi proyek kehidupan dalam bentuk apapun.